Ini adalah materi yang berikutnya. Betul nggak sih? Basic Python 2, oke betul. Jadi di materi berikutnya ini kita akan mulai masuk ke looping. Ini dulu condition dulu. Jadi ini masuk ke condition, nanti ada looping, oke? Jadi condition ini adalah comparison ya, jadi membandingkan dua buah kondisi. Lazim lah ini di programming seperti itu. Jadi kita ada kayak kemarin kalau assignment itu sama dengan, kalau sama dengannya 2 itu adalah comparison. Jadi kita melakukan perbandingan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita melakukan perbandingan, tandanya sama dengan 2. Nah, kalau yang atas ini sama dengan assignment. Jadi, nah hasil dari comparison itu adalah boolean. Jadi kalau 6 sama dengan 7 itu pasti salah logikanya kan, maka dia false di sini, seperti itu. Kemudian condition. Nah, sama seperti di bahasa pemrograman lainnya juga. Jadi ada lebih besar, lebih kecil gitu. Kemudian ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kayak gitu ya. Nah, misalkan I sama dengan 6. I lebih besar dari 5, ya pasti benar kan? True kan? Jawabannya kan? Kemudian, nah kalau tidak sama dengan seperti ini nulisnya ya. Bisa, lupa saya. Kurung lebih besar, lebih kecil bisa nggak di Python ya? Oke, jadi tanda seru sama dengan, yang tidak sama dengan seperti itu. Kemudian, ya ini cukup jelas lah. Oke, nah ini perbandingan dua buah string juga bisa dilakukan seperti ini. Jadi ini apakah sama dengan ini? Tidak, gitu ya. Ini apakah tidak sama dengan, maka true. Itu untuk yang condition. Jadi ini aja lah, lebih ke tandanya ya. Jangan lupa kalau sama dengan 2 itu adalah comparison. Kalau sama dengannya 1 namanya assignment. Memberikan nilai. Oke, branching. Jadi kalau branching itu if then else seperti itu. Jadi kalau tadi kita belajar cuman di if aja satu statement, tapi kita kadang punya jika, maka, jika ini dan ini, maka ini, else ini. Nah, itu branching namanya. Jadi langsung aja ke contohnya. Jadi ini contohnya, jadi if, nah jangan lupa ini pakai titik 2 nih. Kalau Anda yang baru belajar Python kadang suka lupa. Kalau Anda biasa pakai programming Pascal atau apa. Ini kadang di Python ada ininya. Jadi if age dalam kurung ya lebih besar dari 18, maka, nah ini. Hati-hati dengan alignment. Tapi kalau alignment sih udah otomatis kalau di Jupyter ya. Tapi alignment itu memiliki makna. Jadi kalau misalkan alignment-nya itu masuk ke dalam, berarti ini adalah bagian dari if. Tapi kalau dia itu agak keluar, mencorong keluar, itu dia udah di luar if. Kalau misalnya di Python itu kalau misalkan dia lebih dari satu statement, nggak perlu pakai kurung kurawal, nggak apa-apa, selama alignment itu ini yang ada tabulasi masuk ke jorong ke dalam, itu sama gitu. Jadi nggak ada masalah. Apalagi ini. Oke, tadi sudah. Kemudian ini. Oh ya. Jadi ini if age sama dengan 17, ini assignment ya. Kalau umurnya lebih dari 18, maka dia akan jalanin ini, selainnya akan langsung ke sini. Tapi ini kalau dia tidak ada else-nya, ini akan tetap di running. Ya. Jadi di sini age sama dengan 17. Ini true apa false? False kan? Jadi karena age-nya 17. Nah, karena dia false, maka ini nggak dieksekusi biasa. Jadi ini akan dieksekusi kalau kondisinya ini, statement-nya itu bernilai true. Maka dia akan langsung move on gitu. Ini bukan else, jadi dia akan langsung masuk ke move on ke situ ya. Apalagi ini. Nah, ini karena ini true, bernilai true, E19, kalau dia lebih 18, maka ini pasti akan masuk ke sini. Ininya dicek, ini di print nggak move on-nya? Halo? Ini print. Di print, Bu. Tetap di print ya, karena bukan bagian dari if. Hati-hati ya. Jadi ini tetap di print. Jadi ada 2 yang di print.
you can enter sama move on. Oke, else. Ini kita bisa cepat lah kalau di bagian ini ya. Jadi ada else. Nah, ini kalau else seperti ini, baru itu kalau tidak memenuhi ini, maka dia akan masuk ke sini. Jadi nulisnya begini ya. Jadi if age dalam kurung ya, jangan lupa kurungnya, (2), then gitu kan ini else. Nah, else-nya juga sama, else (2) ini. Nah, jadi kalau dia ada di menjorong ke kanan sedikit, maka ini pasti akan selalu di print gitu. Tapi kalau misalkan dia di sini false, yang ini yang dieksekusi, kalau di sini true, yang ini yang dieksekusi. Oke, gampang lah. Ini karena ini masih bernilai false, maka akan dieksekusi yang ini tetap akan dieksekusi. Nggak kecepatan kan ya, karena gampang materinya. Oke, untuk yang else, dia sama. Ya sama lah. Nah, tadi ada if else. Nah, ada lagi statement namanya elif ya. Jadi elif itu else if. Jadi kadang kita punya kondisi itu nggak dua gitu. Jadi kadang-kadang kita jika maka kemudian keluar lagi jika maka ini then else gitu kan, terus if lagi. Jadi ada beberapa if gitu. Nah, itu namanya elif. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada dua kondisi. Kalau tadi cuma ada satu kondisi kan, langsung masuk ke sini else. Nah, sekarang kalau if age lebih besar dari 18, maka ini elif. Else if age lebih dari 18, maka masuk ke sini dan seterusnya. Nah, itu Anda boleh pakai else if, saya juga jarang pakai elif. Saya biasa pakai else if. Biar Anda tahu aja ya. Jadi kalau kondisinya lebih dari satu seperti itu. Oke, nah ini apa? Oh, sama aja ya. Ini gampang ya. If ini, kemudian keluar ini, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga operator logika gitu. Jadi karena boolean pastinya ya. Jadi operasi boolean seperti not true, false. Ini maksudnya apa sih? Not, atau jadi operasi boolean lah. Jadi operasi boolean itu sama seperti kita waktu belajar pengantar matematik logika, itu ada or, ada and gitu kan. Jadi sini ada kalau or tahulah ya seperti apa operasinya. Apa perlu dijelaskan? Kalau or itu salah satunya itu benar, maka dia langsung benar. Nah, ini kan ada benar, maka benar. Kalau and, dua-duanya harus benar. Jadi ini benar, ini salah satunya cuma benar, dia salah gitu. Oke? Nah, itu yang untuk operasi logika. Kemudian ada looping. Looping kagok. Nah, aja lah. Besok aja lah looping. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Cuk, besok. Kagok masuk looping sekarang. Jadi, oke. If statement. Kita mulai yang dari ini. Logical test ya. Tadi, ini apa sih? Oh, yang if tadi ya. Ini udah masuk ke for-nya, nggak apa-apa. Jadi ini misalkan ada list seperti ini. Kemudian di sini ada dessert, kemudian ini ada favorite dessert. Ini kemudian ada for. Nah, ini ada comparison. Jadi if dessert sama dengan favorite dessert, enggak ya jawabannya ya. Maka jawabannya adalah else. Jadi kan ini oh wait. Ini kita melakukan looping. Loopingnya belum masuk. Oke, skip dulu. Oke, jadi logical test. Logical test ini sama dengan tadi, ini tidak sama dengan. Ini lebih besar, ini lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ya, nulisnya seperti itu. Oke, ini tahulah. Nah, ini tadi kalau comparison mengembalikannya nilai boolean ya. Nah ini dia. Jadi kalau 5 sama dengan 5.0 itu masih true. Nah, ini Anda lihat masih true. Tapi kenapa kalau ini ternyata jadi
Case sensitif ya. Jadi di sini dia ini ya dianggap sebagai beda kan, kalau di karakternya beda ya beda gitu. Jadi ini karena dia baca karakter, maka walaupun namanya sama Eric tapi tulisannya beda, maka hasilnya false. Kemudian dari fungsi itu juga kita misalkan ini lower kita kecilin gitu. Karena ini dikecilin jadi huruf kecil semua, di compare maka sama. Hasilnya true. Ini nggak bisa karena string. Ya, string nggak sama sama integer. Karena ini dirubah dulu jadi string, maka nilainya jadi sama. Ini adalah tidak sama dengan, ini adalah tidak sama dengan. Kemudian ini lebih besar, lebih kecil. Ini gampang lah. Ini lebih besar, lebih kecil. Nah ini kok ada di sini itemnya? Ini tadi apa? List ya? In. Ngecek. Kayaknya kelewat. Nah ini untuk yang else if dan else. Jadi dog sama dengan ini. Kemudian if length dari dog, length itu panjang. Jadi ini berapa ini panjangnya? Berapa ini panjangnya? 4, Bu. 4. Oke, jadi karena dia panjangnya 4, maka dia betul lebih besar dari 3. Maka dia akan dicek. Kemudian ini length dog-nya 2, lebih besar dari 3. Nah, ini dia. Tadi ini berapa ini panjangnya? 2. Kan? If length dogs lebih besar dari 3, print. Berarti kan ini false. Ya kan? Berarti ini nggak di print. Gitu kan? Ya udah, nggak ada outputnya. Nggak bilang false, nggak bilang true. Gitu. Jadi nggak ada outputnya. Else if, ini tadi. Jadi ini else, if, ini titik 2, jangan lupa else, dan seterusnya. Kemudian ini apa ini? Ini apa? Ini 2 karena ini 3 maka false, maka yang dicetak yang bawah. Nah ini elif, else if elif ya. Jadi ini elif kemudian apa tadi? 1 2 3 4 5 6. Jadi ini lebih besar sama dengan 5 ya. Oke, ini yang dicetak. Oke, jadi ini elif. Kemudian ya sama lah itu elif. Oke. Ini dog sama dengan bilangan kosong ya, empty list. Kemudian jika ini lebih besar dari 3 enggak, ini enggak, ya pasti yang bawah lah. Gampang lah. Sebentar ya. Dikit lagi. Ini apa ini? More than one passing test. Dog sama dengan Willy sama Hot. If Willy in dogs, betul berarti true. Maka print Willy. Iya, print. Kalau Hot ini adalah true, maka di ini true, ini enggak ada, ini enggak ada. Oh, jadi kita bisa ngecek langsung elemennya dengan cara seperti ini. Oke, kayaknya mudah ya. Ini apa tadi? Logical operator true false. Oh ya, jadi ini kalau kita ngolah boolean, kita boleh juga menuliskan seperti ini ya. If 1, itu berarti kalau dia benar, maka dia masuk ke sini. Jadi ini boleh juga. Kemudian ini apa ini mas? Oh, ini pasti false ini kan. Kenapa ya ini? Non-zero element, arbitrary non-zero element to evaluate true. Kenapa ini true? If 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka selama nggak 0 true, Bu. oh iya, sebentar, selama nggak 0 true. Oh iya betul. Oh iya ya. Oh iya betul. Nggak ada yang nggak ada pernyataan yang membuat dia salah ya. Oke, betul. Terus ini if negatif 1, maka print evaluate true. Ini kenapa bernilainya true? If negatif 1. Iya tadi, Bu, selama nggak 0. Sama. Selama nggak 0. Jadi dia kan komparasinya itu 1 dan 0 ya. Jadi selama nggak 0 itu dianggapnya sebagai true. Betul ya. Ini ini false pastikan. Jadi empty string itu artinya false ya, betul.
Nah, kayak gini nih yang sering kali kita kalau di tes-tes itu ya. Jadi ini any string including space ya, itu artinya dia akan true. Ini juga termasuk dia true. Tapi kalau empty strings itu adalah false. Any string including space dia akan dinyatakan sebagai true. Nah, ini hello itu dianggap sebagai true ya. Jadi ini apalan aja lah kalau kayak begini sih. Non-spatial object, it evaluates false. Sama tadi seperti yang blank space ya. Jadi if non, maka dia akan diterjemahkan sebagai false. Oke, mungkin itu aja untuk malam ini. Kita selesai sampai materi selection ya, if statement, kemudian ada set, kemudian tadi ada dictionaries. Selesai semua. Nah, nanti tinggal kita besok masuk ke looping. Oke, jadi tolong dibaca seperti biasa tadi di awal kita akan review untuk materi dengan pertanyaan.